sahabat sehat, apa kabar? Bertemu dengan saya Dr. Yovita di podcast podcast seputar medik bersama Rumah Sakit Bakti Cimangunto. Hari ini saya ditemani oleh seorang dokter cantik, Dr. Isna Pancabayu, spesialis anak. Apa kabar dokter? Baik. Iya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang anak ya. Jadi sebagai orang tua kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak ya dok ya. Nah sayangnya di masyarakat sekarang ini banyak informasi-informasi yang kurang tepat yang menyebabkan mungkin akan mempengaruhi tumbuh kembang anak maupun anak yang lagi sakit memperburuk keadaan si anak. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang mitos dan fakta seputar kesehatan anak ya dok ya. Nah mungkin sebelum kita masuk ke mitos dan fakta seputar kesehatan anak, kawan-kawan atau sahabat sehat bisa memfollow sosial media kita, ada di IG rsbt_muntok dan juga ada juga Facebook rsbt spasi muntok untuk mendapatkan informasi-informasi yang nanti terkait dengan kesehatan. Macam-macam nanti informasi yang kita berikan ya dok ya. Selain juga nanti informasi tentang kesehatan anak, ada juga mungkin informasi-informasi lain yang bisa kita share. Jadi sebelumnya kita sebenarnya sudah men-share nih di sosial media kita, di IG kita terkait podcast ini, dan beberapa masyarakat memang antusias untuk bertanya tentang informasi-informasi seputar kesehatan anak. Ada beberapa. Nanti kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya, dan dua penanya yang terbaik akan kita berikan giveaway yang menarik. Oke ya. Oke, kita mungkin mulai di mitos dan fakta seputar kesehatan anak yang pertama. Saya bacakan dari Instagram kita ya. Jadi ini ada pertanyaan dari pemilik akun Instagram ayu.fadila. Dok, saya mau bertanya, ketika anak saya demam, ibu-ibu di sini seringkali bilang ke saya, berikan kopi hitam sedikit kepada anak saya yang masih kecil, sekarang umurnya 17 bulan dok. Katanya nanti biar nggak sampai panas tinggi dan tidak sampai step anaknya. Apakah benar itu dok? Jadi memang sering sih dok, kayak masyarakat di sekitar kita yang menginformasikan, kalau misalnya demam kasih kopi sedikit untuk anaknya misalnya, supaya demamnya nggak tinggi atau tidak menyebabkan step atau kejang pada anak. Jadi itu benar nggak sih dok? Ya, jadi saya mencoba meluruskan ya. Memang kopi itu dikenal sebagai salah satu zat stimulan. Jadi bisa merangsang otak ya, supaya lebih ibaratnya biar misalnya kita ngantuk minum kopi jadi nggak ngantuk. Nah cuman itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan bisa menurunkan demam, karena kalau demam itu secara ilmu dia bisa diturunkan dengan obat-obat penurun panas yang bisa yang kita kenal dengan paracetamol yang kita bisa beli ya secara bebas. Nah kalau kopi itu memang dia tidak bisa menurunkan demam karena memang tidak ada hubungannya. Justru dia menimbulkan detak jantung itu semakin meningkat atau istilahnya takikardi. Nah, misalnya anak demam itu dia sudah detak jantungnya sudah makin meningkat, apalagi ditambah kopi, itu akan semakin detak jantungnya akan bisa meningkat, bahkan dia bisa memicu suatu kejang juga. Apalagi kalau sampai kejang diberikan kopi, dia tidak akan memutus kejangnya. Karena jika anak itu kejang, dia memang harus diberikan obat anti kejang ya. Misalnya ibu atau orang tua yang punya riwayat anaknya kejang mungkin punya persediaan obat anti kejang yang bisa diberikan di rumah, tapi bukan kopi ya. Apalagi kopi itu merupakan zat yang anti nutrisi, jadi dia itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi misalnya memang anak-anak kecil itu tidak boleh diberikan kopi karena dia menghambat zat besi yang berfungsi untuk pembuatan sel darah merah, dan juga bisa mempengaruhi kecerdasan, sehingga
dalam makanan pun kita tidak merekomendasikan untuk anak-anak diberikan kopi, apalagi itu diberikan untuk meredakan demam, bahkan untuk mencegah kejang. Jadi itu hanya mitos saja. Mitos ya dok ya. Jadi untuk Ibu Ayu Fadila tadi sudah dijawab pertanyaannya dengan jelas sekali oleh Dokter Isna bahwa itu mitos. Justru malah pemberian kopi pada anak demam justru akan membuat anaknya menjadi tidak nyaman ya dok ya. Maka demam sendiri sudah memicu denyut jantung, apalagi ditambahkan dengan kopi lagi ya. Oke, berarti untuk pemberian kopi pada anak yang demam adalah mitos, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk mitos dan fakta terkait ini terkait juga dengan demam lagi dok, karena kita lagi ngobrolin demam, jadi ini banyak yang orang tua yang bilang bahwa demam atau diare itu adalah tanda anak bertambah pintar. Nah, banyak sekali nih kita ketemu mungkin di sekitar kita, baik orang tua kita pun bilangnya, oh itu kalau anak demam tandanya mau pintar tuh, kayak gitu. Nah, ini benar apa enggak dok? Silakan. Tanda anak mau bertambah pintar itu sebenarnya adalah jika dia distimulasi atau dia diajari, dirangsang, dilatih sama orang tua atau pengasuh ya. Kalau memang misalnya kebetulan anak tersebut sakit atau demam atau diare, itu memang suatu kejadian yang kebetulan. Tidak bisa kita mengatakan dia bertambah pintar harus diare dulu. Diare itu adalah suatu penyakit ya. Misalnya diare, demam, atau bahkan ada yang anak itu kejang ya, oh ini mau pintar. Nah itu tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau ingin anak kita pintar, misalnya mau merangkak atau mau berjalan, dia harus diajarin sama orang tua atau pengasuh. Jadi dia tidak harus melalui fase demam atau diare. Bahkan juga banyak anak-anak yang tambah pintar, dia tidak pernah mengalami batuk pilek, tidak pernah mengalami diare karena memang badannya itu sehat seperti itu. Jadi kalau misalnya mengatakan diare itu mau pintar, itu justru hati-hati, karena orang tua misalnya menyepelekan hal itu yang seharusnya anak itu mendapatkan pertolongan, jadi dia ditunda dibawa ke dokter atau ke rumah sakit, sehingga datang-datang sudah dehidrasi, sudah tidak tertolong. Nah itu akan menjadi penyesalan ya, karena menganggap bahwa anak ini tidak apa-apa mau pintar, padahal diare itu bisa jadi bahaya kalau sampai terjadi dehidrasi. Baik, jadi untuk itu mitos berarti ya? Iya, mitos. Jadi kasus demam ataupun diarenya mungkin kebetulan aja bersamaan dengan si anak ini mungkin belajar untuk naik tingkatan perkembangan seperti itu. Mitos ya, Bapak Ibu. Oke, nah selanjutnya mitos dan fakta seputar kesehatan anak yang ketiga ini terkait juga demam, masih seputar demam ya. Jadi karena kan untuk anak-anak kayaknya sering sih kalau demam ya, mau batuk pilek juga demam dan lain-lain. Jadi banyak banget informasi-informasi yang kurang tepat terkait demam pada anak. Mitos dan faktanya, parutan bawang merah dan minyak bisa menurunkan demam. Nah ini sering banget, bahkan saya sering ketemu di IGD, anak demam tinggi, di rumah itu sudah dikasih bawang merah sama minyak tuh dibalurkan ke seluruh tubuh gitu. Nah ini mitos atau fakta dok? Apakah bawang merah dan minyak itu bisa menurunkan demam pada anak? Jadi memang saya juga sering menemui ya pasien datang itu sudah bau bawang sama ramuan-ramuan. Nah memang di masyarakat itu sering ya memberikan ramuan atau obat, bukan obat yaitu herbal atau ramuan-ramuan itu memang sampai saat ini tuh belum ada bukti yang mengatakan bahwa itu bisa menurunkan demam. Justru pada anak-anak tertentu yang misalnya dia memiliki kulit yang sensitif atau alergi atau istilahnya atopik, pemberian bawang merah itu dia kan sifatnya panas ya dan sangat iritatif, jadi bukannya demamnya turun, justru kulitnya akan semakin merah-merah gitu, jadi iritasi, jadi anak merasa tidak nyaman, juga baunya kan juga ke mata kan bikin ini ya, bikin pedes ya, jadi
justru anak itu tidak akan merasa nyaman, justru malah bertambah rewel dengan itu kan. Dan juga memang kita mempelajari bahwa demam itu diturunkan dengan obat penurun panas atau dikompres lah paling tidak, bukan dengan dibalur dengan bawang merah atau apa ramuan-ramuan sejenisnya. Oke, jadi itu mitos lagi ya? Iya, sangat mitos. Sangat mitos ya. Jadi ya benar, sering banget sih datang dengan sudah bau bawang aja gitu ya. Baik, nah terkait demam tadi dokter sempat mengatakan bahwa bisa dengan dikompres. Nah ini juga mas menjadi apa ya pertanyaan apa bunda-bunda di rumah lah ya, ayah bunda di rumah kadang mereka bingung kalau misalnya anaknya demam kompresnya pakai air dingin atau air hangat ya kayak gitu ininya. Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit ya. Jadi pada anak demam itu kan sebenarnya di ada pengaturan yang namanya itu set point. Jadi yang mengatur pusat demam itu ada di otak. Pasien mengalami demam karena memang tubuh itu otak itu merespon supaya meningkatkan suhu tubuhnya. Nah, kalau kita memberikan kompres dingin, justru akan terjadi vasokonstriksi. Jadi kayak menyempit itu pembuluh darahnya, justru itu dan memberikan rasa yang tidak nyaman. Jadi yang sebaiknya kita berikan itu kompres air hangat. Ya, air hangat kuku ya, jangan terlalu panas ya. Yang penting itu membuat pasien itu merasa nyaman dan dia juga dan tidak boleh ditutupi pakai selimut, pakai baju panjang, selimut tebal. Itu justru dia akan membuat panas itu nggak keluar. Jadi biarkan anak demam ya pakaikanlah baju-baju yang tipis ya, mungkin pakai kaos pendek, baju pendek supaya panasnya itu bisa menguap ya. Jadi tidak tertutup. Kalau kita bedong, kita tutupi pakai selimut, pakai baju-baju tebal, justru panasnya nggak akan bisa keluar, bahkan dia akan demamnya akan semakin ya. Oh iya, itu sering banget sih kalau untuk menyelimuti anak yang lagi demam tuh sampai dibedong pakai selimut berlapis-lapis kayak gitu, sering banget. Dan itu berarti salah ya sahabat sehat. Jadi harusnya kita memberikan pakaian yang mungkin nyaman, kemudian tidak dibedong dengan selimut seperti itu ya, agar suhu tubuhnya juga dapat turun seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin pertanyaan terakhir terkait demam, mitos tentang demam. Nah ini juga banyak kita jumpai juga di masyarakat kita. Anak demam harus diberi antibiotik. Nah itu benar atau salah? Jadi demam itu penyebabnya banyak ya. Misalnya tidak semua antibiotik itu kan untuk melawan bakteri ya. Jadi ada bukti infeksi. Misalnya infeksi bakteri lah semuanya. Anak demam itu penyebabnya macam-macam. Bisa karena suatu infeksi, bisa juga karena dia bukan infeksi. Misalnya anak tumbuh gigi dia juga demam seperti itu. Kadang-kadang demam ya. Kemudian anak misalnya ada infeksi virus ya, virus itu bukan bakteri ya, jadi misalnya dia ketularan batuk pilek itu juga bisa muncul demam, dan demamnya itu bukan karena bakteri, jadi tidak perlu kita berikan antibiotik. Misalnya mungkin bapak ibu banyak yang ini ya, dok anak saya batuk pilek minta antibiotik, itu keliru ya, karena 90% bahkan yang mungkin itu batuk pilek hanya disebabkan karena virus gitu, jadi yang tidak diperlukan antibiotik. Nah, dokter akan memberikan antibiotik itu tentu ada indikasinya. Tidak semua demam itu diberikan antibiotik. Jika misalnya demam itu yang mengarah ke infeksi bakteri, kemudian didukung juga dengan data, misalnya diperiksa laboratorium, misalnya gitu, menunjukkan adanya infeksi bakteri, baru boleh diberikan antibiotik. Karena pemberian antibiotik sembarangan justru akan membuat bakteri itu menjadi kebal. Jadi suatu saat dia membutuhkan obat yang benar-benar antibiotik yang untuk penyakitnya, antibiotik itu mungkin sudah tidak bisa bekerja karena dia sudah kebal karena pemberian antibiotik sebelumnya yang tidak sesuai indikasi. Oke, jadi tidak semua demam itu kita harus kasih antibiotik ya, sahabat sehat, karena antibiotik
antibiotik itu kan memang spesifik untuk bakteri ya, Dok, ya. Jadi demam itu bukan hanya karena infeksi bakteri, tapi bisa juga karena infeksi virus dan lain-lain ya. Oke, selanjutnya saya membacakan lagi pertanyaan yang masuk ke akun Instagram kita, Dok. Dari ini akun atas nama Intan. Jadi Intan mau nanya, anak saya sekarang umurnya 22 bulan, cowok, berat badannya 10 kilo, baru bisa mengucapkan kata iya, ndak, a, i, o. Kata mama, nana, ayah, mbak, kakak bisa juga kalau kita dikte. Apakah itu termasuk speech delay? Kalau iya, gimana mengatasinya? Dan anak saya ini kalau dipanggil dia noleh. Apa yang kita suruh atau larang dia ngerti, dan untuk menirukan gerakan dia bisa. Mohon sarannya, Dok. Dan satu lagi, Dok, apa ada bayi dari umur 1 tahun udah punya jakun? Oh ya, nanti yang pertanyaan pertama dulu ya, Dok, ya. Jadi ini umurnya 22 bulan, kemudian baru bisa mengucapkan kata iya, nda, a, i, o. Bisa juga mengucapkan kata mama, nana, ayah, mbak, kakak, tapi dengan kita dikte. Apakah ini termasuk speech delay? Jadi speech delay itu merupakan suatu keterlambatan dalam bahasa ya. Kita perlu mengkaji penyebabnya itu apa. Nah, misalnya anak 2 tahun memang kalau secara milestone ya, urutan perkembangan bahasanya, dia seharusnya sudah bisa mengucapkan menggabungkan 2 kata, misalnya mama minum ya, atau mama makan, menggabungkan 2 kata. Kemudian dia juga paling tidak sudah bisa menyebut beberapa gambar ya, atau misalnya menunjuk anggota badan. Nah, kalau misalnya dia baru bisa mengucapkan kata-kata yang belum jelas ya, berarti dia tidak sesuai dengan anak usia 2 tahun. Nah, itu perlu kita cari tahu penyebabnya. Apakah memang karena dia ada gangguan, salah satunya itu karena misalnya gangguan pendengaran. Nah, kalau gangguan pendengaran tentu kita harus koreksi, karena misalnya anak itu terlambat bicara karena dia tidak bisa mendengar, tentu harus kita koreksi dulu masalah pendengarannya gitu. Tapi kalau tadi dikatakan dia dipanggil menoleh ya, nah misalnya ya seandainya dia tidak ada gangguan pendengaran, salah satu faktor yang mungkin adalah dia ada gangguan bahasa ekspresi. Jadi anak tersebut bisa mendengar tapi dia tidak bisa mengucapkan. Nah, paling sering yang disebabkan itu adalah karena pola asuh ya. Jadi belum tentu kalau anak terlambat bicara langsung dilakukan terapi bicara. Nah, itu tidak langsung semata-mata seperti itu. Kita harus mengkaji penyebabnya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada masalah di gangguan pendengaran, kita tanya dulu pola asuhnya seperti apa. Apakah anak itu diajarin bicara? Apakah anak itu setiap hari diasuh sama ibunya, atau mungkin ada pengasuh yang setiap hari ngajak ngobrol dan melatih anak itu bicara? Kadang-kadang misalnya orang tua sibuk bekerja ya, dia diasuh sama asisten ya, kemudian diberikan gadget, jadi anak tersebut hanya melihat saja, tidak ada stimulasi. Nah, paling sering adalah karena kurang stimulasi, jadi anak itu tidak diajak ngobrol, hanya diberikan mainan, diberikan YouTube misalnya, dan tidak ada interaksi 2 arah. Nah, itu yang paling sering menyebabkan anak terlambat bicara. Jadi kalau misalnya ada keluhan seperti itu, sebaiknya harus segera dibawa ke dokter anak, karena supaya kita bisa mencari tahu penyebabnya apa dan penanganannya yang tepat seperti apa. Betul. Jadi untuk Ibu Intan tadi, baiknya sih sebenarnya anaknya dibawa untuk konsultasi ke dokter spesialis anak di RSPT Mentok punya ya, dari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 2. Kalau misalnya memang bingung, kita akan cari bersama ya, Dok ya, penyebabnya apa, karena belum tentu itu speech delay yang karena gangguan perkembangan, bisa juga karena kurangnya stimulasi yang kita berikan ya, Dok ya. Ya betul, karena kan
kan sekarang juga lagi zaman gadget, anak-anak, bahkan anak saya, dulu saya mengaku dosa dulu. Bahkan anak saya kasih gadget, aduh ya ampun. Jadi salah satunya mungkin juga dari penyebabnya itu ya dok ya. Oke, selanjutnya untuk tadi pertanyaannya yang terakhir itu dok, apakah anak umur 1 tahun punya jakun? Sudah kelihatan jakunnya. Tadi pertanyaan mungkin itu dok. Iya, kalau jakun itu kan sebenarnya itu pertumbuhan tulang ya, tulang rawan ya pada laki-laki ya. Nah itu biasanya terjadi pada saat pubertas ya, sudah dia menjelang akhir balik. Nah kalau misalnya umur 1 tahun kita periksa itu beneran jakun atau enggak, atau jangan-jangan itu benjolan, bisa juga pembesaran kelenjar getah bening juga bisa. Jadi yang menonjol kan bisa juga di bawah di leher atau di samping, di bawah rahang itu juga bisa. Jadi belum tentu itu jakun ya, lebih baik diperiksakan dulu ke dokter spesialis anak. Jadi biar dilihat apakah benjolan itu jakun atau bukan. Kalau misalnya jakun ya nanti beda lah tindakannya. Kayaknya sih umur 1 tahun belum ya dok ya. Nggak kelihatan. Oke. Nah next untuk mitos dan fakta seputar kesehatan anak tadi karena sudah berbicara terkait tumbuh kembang, salah satunya kan tadi pertanyaan tentang speech delay. Jadi saya juga akan lanjutkan mitos dan faktanya terkait tumbuh kembang juga nih dok. Nah di sini anak perempuan lebih cepat lancar bicara daripada anak laki-laki atau sebaliknya. Ini juga sering menjawab di masyarakat bahwa anak perempuan lebih cepat bicara atau anak laki-laki lebih cepat bicara gitu. Jadi itu benar atau enggak ya? Jadi untuk kemampuan anak berbicara itu sama ya sebenarnya laki-laki atau perempuan. Bahkan untuk misalnya kita melakukan screening perkembangan tentang bahasa itu tidak dibedakan apakah itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi sebenarnya sama aja, yang terpenting itu adalah stimulasi. Dan memang stimulasi ini sangat penting. Jadi yang mempengaruhi perkembangan itu kan ada yang dari dalam, genetik ya, dan juga lingkungan. Nah, genetik ini dipengaruhi macam-macam. Misalnya dia punya penyakit yang sebelumnya yang menyebabkan dia terjadi keterlambatan bicara. Misal anak yang dengan tuli ya, misalnya tuli atau gangguan pendengaran, tentu dia akan mengalami keterlambatan bicara. Atau dia misalnya memiliki penyakit, misalnya keterlambatan perkembangan seperti cerebral palsy, misalnya dulu dia riwayat kejang, kemudian perkembangannya terlambat semua, itu juga bisa mempengaruhi. Dan yang paling sering itu, atau juga misalnya dia ada gangguan perilaku, misalnya autis ya, atau ADHD itu misalnya yang hiperaktif ya, anak-anak yang hiperaktif itu juga biasanya mengalami keterlambatan bicara. Dan yang paling sering yang kita jumpai itu adalah karena faktor lingkungan, jadi kurang pola asuh yang keliru ya. Jadi atau misalnya orang tuanya bahasanya Indonesia, neneknya orang Jawa gitu, terus papanya suka ngomong bahasa Inggris. Nah ini anak ini diajarin berbagai macam bahasa, dia akan bingung gitu. Jadi lebih baik diajarin satu macam bahasa yang dia mengerti, misalnya bahasa ibu bahasa Indonesia misalnya ya. Jadi misalnya nenek yang ngajarin ya bahasa Indonesia, jangan bahasa Jawa atau bahasa Melayu atau bahasa apa ya. Jadi supaya anak itu paham untuk satu bahasa yang dia mengerti, seperti itu. Itu juga mempengaruhi banyak kan yang anak-anak yang terlambat karena bahasanya itu dia bingung. Betul, di rumah bisa 3 bahasa misalnya ya. Jadi bingung juga dia. Mungkin dia mengerti tapi ketika mau mengekspresikan caranya jadi bingung gitu. Jadi di sini gender tidak mempengaruhi cepat atau tidaknya anak berbicara ya, tapi lebih kepada bagaimana stimulasi yang kita berikan, pola asuh dan juga kondisi-kondisi khusus itu ya. Oke, nah selanjutnya mitos dan fakta seputar kesehatan anak yang ke berapa tadi, sudah ke-7 deh kayaknya.
Yang selanjutnya, anak 1 tahun belum bisa duduk, tidak apa-apa, nanti bisa jalan sendiri juga. Nah, itu benar atau enggak? Nah, jadi misalnya umur 1 tahun kan sesuai perkembangan anak mestinya dia sudah belajar berjalan ya, paling nggak berdiri, berpegangan gitu, rambatan misalnya istilahnya. Kalau misalnya dia belum bisa duduk, jangan menunggu. Kita nggak boleh menunggu. Kalau paling gampang itu kita melihat, misalnya kita kan punya buku KIA yang warnanya pink itu ya. Kita lihat perkembangan anak kita di usia 1 tahun harusnya sudah bisa apa. Nah, kalau ada sesuatu yang belum, berarti ada sesuatu yang harus segera dilakukan pemeriksaan. Nah, anak-anak yang terlambat perkembangan harus segera dilakukan intervensi. Jadi kita cari tahu penyebabnya, apakah ada penyakit fisik yang menyebabkan dia terlambat. Misalnya salah satunya mau nutrisi, misalnya dia kekurangan gizi, atau ada penyakit yang lain, atau memang dia murni karena kurang distimulasi juga bisa. Nah, kalau menemukan seperti itu, kita tidak boleh menunggu, karena anak itu bisa berdiri, bisa berjalan, itu karena dilatih. Tidak bisa dia dibiarkan sendiri langsung bisa jalan seperti itu. Jadi mohon kalau misalnya orang tua kalau menemukan anaknya belum bisa mencapai perkembangan yang seharusnya dia bisa, segera kita memeriksakan. Jadi karena perkembangan anak itu waktunya itu kan perkembangan otak hanya sampai usia 2 tahun gitu. Jadi harus segera diperiksakan gitu, jangan ditunggu saja. Oke, jadi mitos ya, kalau anak 1 tahun belum bisa duduk, nggak apa-apa, nanti berdiri sendiri gitu mitosnya. Jadi kita sesuaikan dengan memang perkembangannya, sesuai dengan, kalau misalnya susah kita cari informasi, lihat aja di buku PIN ya. Buku PIN itu sudah ada dia usia dan juga jenis tumbuh kembangnya seperti apa. Kalau memang tidak sesuai atau misalnya dia lebih lambat, maka kita harus segera intervensi ya. Oke sahabat sehat, mitos dan fakta seputar anak. Yang selanjutnya kita akan membahas seputar bayi dan ASI. Nah, bayi harus segera digundul atau dipotong rambutnya supaya tebal. Nah, ini paling sering nih dok. Bahkan juga orang tua kita ya, terutama di Bangka tuh pasti banyak yang menyarankan, gak hanya di Bangka deh kayaknya dok, di Jakarta juga begitu, untuk biar rambut si bayi tebal digundul dulu nih atau dipotong dulu. Jadi apakah benar dok? Silakan. Jadi sebenarnya bayi itu mau digundul atau enggak itu bebas ya, boleh ya, tapi tidak harus ya. Apa yang mengatakan harus digundul itu enggak betul ya. Misalnya memang bayi itu kan rambutnya kan masih halus ya, jadi itu nanti namanya velus ya, itu akan rontok dengan sendirinya ya, nanti akan diganti dengan rambut yang baru. Nah itu boleh kalau misalnya ingin menggundul silahkan, tapi kalau tidak mewajibkan yang harus umur berapa hari harus digundul, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan rambut. Yang terpenting adalah menjaga kebersihannya. Jadi misalnya mau rambut itu dibotakin atau tidak, yang penting dibersihkan, misalnya dikeramas ya, supaya kulit kepala bayi itu tetap bersih dan terjaga kesehatannya. Oke, jadi tebal tipisnya rambut bayi tidak tergantung pada digundul atau enggaknya pada saat bayi. Ya, karena juga tergantung orang tuanya juga ya dok ya. Masa orang tuanya rambutnya tipis, anaknya tebal ya. Gitu. Oke. Selanjutnya, gurita bisa mencegah perut menjadi buncit dan mencegah lusa bodong. Oke, ini juga sering nih bayi-bayi diharuskan pakai gurita. Nanti kalau misalnya nggak pakai gurita perutnya buncit loh, seperti itu. Itu mitos atau fakta? Ya. Jadi pemakaian gurita yang kalau saya amati itu sering digunakan tetap ya, seperti orang habis melahirkan itu kayak pakai korset ya supaya tidak buncit. Nah padahal memang bayi itu pada saat dia baru lahir memang perutnya itu tampak buncit ya, tampak cembung, karena memang dia pernapasannya itu dengan perut ya, masih dominan perut bukan dominan dada. Nah kalau kita mengikat ya, memberikan ikatan yang terlalu ketat, justru bukannya
memberikan rasa nyaman, tapi bayi itu memang bernafas ya, dia harus bernafas, justru dia akan merasa sesak, dia bisa terhambat untuk gerakan tubuhnya untuk bernafas dengan bebas ya, karena ya itu tadi, karena perutnya yang seharusnya bisa bergerak bebas untuk bernafas, tapi dia ditutupi oleh suatu kain ya, atau yang kadang-kadang mengikatnya gurita yang zaman dulu itu masih yang diikat satu-satu seperti itu membuat ikatan yang terlalu kuat itu justru membuat bayi tidak nyaman. Jadi misalnya memakai yang fungsinya untuk memberikan kehangatan silakan, tapi kalau untuk mengikat terlalu kuat dan untuk mencegah pusar bodong ya itu tidak ada kaitannya, karena pusar bodong itu penyebabnya macam-macam ya. Gitu, tidak hanya karena tidak dipakai gurita, tapi ada hal-hal penyakit tertentu yang bisa menyebabkan pusar itu menjadi bodong. Jadi nggak ada kaitannya dengan pemakaian gurita ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja memakai gurita, tapi nggak boleh terlalu kenceng ya, dan fungsinya hanya untuk menghangatkan perutnya. Iya, sebaiknya juga mending nggak usah ya, karena nggak usah ya. Iya, karena kalau mau pakai ini itu kan biasanya cenderung tetap kan, iya, jadi lebih baik ya yang penting usah deh ya, gitu ya. Yang penting jaga bayi itu tetap hangat, tapi tidak boleh terlalu ikatannya terlalu kuat. Oke, jadi penyebab bodong bukan karena gurita ya, sahabat sehat, jadi karena penyebab yang lain. Oke, selanjutnya, nah ini juga paling sering juga nih, bayi harus dibedong supaya kakinya lurus. Apakah ada hubungannya? Silahkan. Ya. Jadi misalnya bayi dibedong itu fungsinya untuk menghangatkan ya, karena bayi baru lahir itu sangat rentan dengan paparan suhu yang dingin ya. Jadi dia tetap harus hangat. Namun bukan berarti kayak tadi gurita dibedong harus benar-benar lurus, kuat ya, itu nggak boleh, karena memang bayi baru lahir memang kakinya bentuknya yang nggak lurus-lurus amat, dia agak seperti bentuk ini ya, kayak bengkok gitu ya. Nah itu memang dia pelan-pelan dia akan mengalami secara alamiah ya, dia akan mengalami bentuk bukan perubahan bentuk ya, memang secara fisiologis dia akan seperti itu pada bayi baru lahir. Jadi tidak perlu kita bedong untuk meluruskan seperti apa gitu. Justru akan bedong yang terlalu kuat juga sama seperti gurita tadi, itu akan menghambat pernapasannya kalau kita mengikatnya terlalu kuat. Justru bayi juga tidak akan merasa nyaman. Oke, jadi sebenarnya fungsi bedong itu hanya untuk menghangatkan. Iya. Boleh memakai bedong longgar-longgar gitu ya, Iya, asal tidak kuat, tidak kencang. Iya. Dan fungsinya bukan untuk meluruskan kaki bayi ya, bedong itu ya dok ya. Soalnya banyak orang tuh yang udah gede misalnya agak bengkok, oh kayaknya dulu karena nggak dibedong. Jadi seperti itu, jadi nggak ada hubungannya ya sahabat sehat. Oke, nah mitos selanjutnya ini mungkin pembahasan terakhir kita dokter terkait ASI. Jadi ini juga banyak banget informasi-informasi yang kurang tepat yang kita temui di masyarakat terkait ASI. Nah ini pada saat menyusui, jadi pada saat masa-masa kita memberikan ASI, jika bayi sakit, ibunya yang akan diberikan obat. Nah, itu apakah benar dok? Silakan. Jadi kalau misalnya bayi itu sakit, yang diberikan obat adalah bayinya, bukan ibunya ya. Kecuali ibunya ikut sakit ya. Jadi ibunya juga harus diperiksakan ke dokter supaya mendapatkan pengobatan. Karena jika bayi itu sakit kan, bayi itu kan bermacam-macam ya berat badannya. Kita obat itu kan harus disesuaikan dosisnya. Nah dengan memberikan obat ke bayi, kita bisa memberikan obat dengan dosis yang lebih tepat daripada kita memberikan ke ibu, karena jumlah kadar obat yang ada di ASI itu kan kita tidak bisa mengukurnya itu seberapa banyak ya. Jadi jika bayi sakit ya harus anaknya yang diobati, dan ibunya jika sakit dia juga harus diobati karena dosisnya akan berbeda. Iya. Oke, jadi itu mitos ya sahabat sehat. Jadi kalau misalnya bayi yang sakit, bukan berarti ibunya yang sehat harus minum obat supaya nyampe ke bayinya lewat ASI gitu, enggak ya dok ya, karena dosis yang masuk ke ibu kemudian yang keluar lewat ASI akan berbeda dengan dosis yang seharusnya kita berikan kepada bayinya gitu ya.
Oke, selanjutnya ibu yang sakit tidak boleh menyusui. Nah, benar apa enggak, Dok? Ibu yang sakit memang ada satu penyakit tertentu ya yang tidak boleh menyusui, itu yaitu HIV atau AIDS ya yang kita kenal. Namun jika sakit misalnya hanya demam, batuk pilek atau penyakit yang lain, itu tidak ada halangan sama sekali untuk menyusui. Justru dengan memberikan ASI itu akan memberikan kekebalan untuk bayinya supaya dia tidak menjadi sakit. Jadi misalnya kita bisa melakukan pencegahan, misalnya ibu batuk pilek boleh tetap menyusui tapi menggunakan masker. Tapi tetap bayinya tetap harus diberikan ASI karena memang ASI itu adalah sumber kekebalan tubuh ya yang alamiah yang tidak boleh tidak diberikan meskipun ibu sakit juga bisa diperah misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi tetap ASI itu harus diberikan kepada bayi, baik secara langsung dengan misalnya pemakaian masker untuk mencegah tertularnya sakit misal contoh flu ya, ya, atau dengan diperah gitu ya. Karena sekarang kan sudah sudah ngetren lah kalau misalnya alat-alat untuk merah ASI ya. Oke. Next, ibu menyusui tidak boleh minum minuman dingin. Ini saya juga dapat Dok. Saya juga dapat dari anak. Tapi kan namanya orang tua pasti mau memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saya juga dapat dari orang tua saya, kamu waktu ASI nggak boleh minum dingin ya, kayak gitu. Jadi sekarang dokter jelaskan mitos atau fakta. Oke. Sekarang kita logika saja ya. Kita minum minuman yang dingin atau es krim lah misalnya. Pada saat masuk ke dalam mulut itu es krim itu akan meleleh ya, apalagi sudah masuk ke dalam lambung. Nah dalam lambung itu tentu dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh alami itu kita itu kan di sekitar 36,8 misalnya ya. Nah pada saat kita minum minuman dingin bahkan es batu pun pada saat masuk ke dalam tubuh dia sudah menyesuaikan dengan suhu tubuh, apalagi dia masuk ke dalam aliran darah kemudian menyusui ya, apalagi suhu ASI itu adalah suhu tubuh ya, jadi itu hangat. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali jika ibu minum dingin kemudian tidak boleh diberikan nanti anaknya pilek, itu tidak betul, kecuali misalnya ibu itu punya riwayat alergi ya, misalnya makan minuman yang dingin kemudian langsung batuk pilek. Nah batuk pilek itu kemudian bisa menularkan ke bayinya. Nah itu yang menyebabkan sakit, tapi bukan minuman dingin. Karena kita minum dingin terus kita asiin bayinya jadi pilek nggak ya? Oh ya, mitos. Jadi mitos ya. Oke. Selanjutnya ASI yang keluar pertama jangan diminumkan. Nah, ini benar atau enggak? Ya, itu sangat besar ya. Perlu saya jelaskan bahwa ASI yang keluar pertama itu namanya kolostrum yang warnanya mungkin agak kuning ya. Gitu ya. Orang-orang mengatakan ini kok kotor ya harus dibuang, padahal justru kolostrum itu adalah zat yang terbaik, dia hanya diproduksi beberapa hari saja dan itu kaya akan kekebalan ya, zat-zat kekebalan yang harus segera diberikan kepada bayi. Dan kolostrum itu manfaatnya sangat banyak ya, selain memberikan nutrisi dia memiliki antibodi sumber kekebalan tubuh untuk mencegah bagi dari penyakit ya, justru harus segera diberikan, tidak boleh dibuang ya. Oke, jadi mitos ya. Jadi kalau misalnya ASI yang pertama itu bukan karena kotor warnanya kuning ya Dok ya, tapi memang begitulah bentuknya dan warnanya, dan itu kaya akan zat-zat kekebalan untuk nantinya bekal si bayi gitu ya Dok ya. Jadi ASI pertama tetap harus diberikan, justru itu yang paling penting untuk diberikan kepada bayi ya Dok ya, karena juga diproduksinya nggak akan lama, mungkin berapa hari Dok kira-kira biasanya? Mungkin sekitar 48 jam saja, sampai 2 atau 3 hari. 2 sampai 3 hari keluarnya, jadi itu adalah harus diberikan kepada bayi ya. Oke, ini yang terakhir Dok terkait ASI. Nah, bayi menyusu terus menerus tanda ASI kurang, benar atau enggak? Tanda ASI kurang itu kita bisa melihat
misalnya dia seberapa sering buang air kecil ya. Misalnya paling enggak minimal itu 6 kali dia buang air kecil, atau dia juga sering buang air besar. Dan yang paling gampang itu kita memantau grafik berat badannya. Kita bisa lihat pakai KMS, misalnya pertambahan berat badannya itu masih sesuai dengan kurva KMS, jadi dia sesuai masih dengan kenaikan berat minimal ya kalau kita istilahnya, itu nggak apa-apa, berarti bukan karena asinya yang kurang. Justru mungkin bayi itu memang punya perilaku dia ingin dekat dengan ibunya. Jadi jangan-jangan dia nangis itu kan belum berarti, bukan artinya asi kurang. Bisa jadi dia kurang nyaman. Misalnya anak tersebut ingin bersama dengan ibunya yang paling seringnya. Yang kedua bisa jadi dia misalnya pipis, popoknya basah, atau itu juga bisa bikin bayi rewel. Dan tanda asi kurang ya paling gampang kita melihat itu, kalau dia berat badannya naik bagus ya berarti itu bukan karena asi kurang. Kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu buru-buru menambahkan susu formula ya. Paling sering karena mikirnya asi kurang, akhirnya kita tambahkan susu formula, tapi rupanya belum tentu asinya kurang ya. Justru dengan rasa kekhawatiran itu, pemberian susu formula tadi akan membuat frekuensi menyusuinya menjadi lebih jarang. Misalnya tiap 2 jam sekali disusui karena diberikan susu formula, ada jeda ibu itu tidak menyusui. Nah itu justru membuat asinya menjadi berkurang gitu, karena pemberiannya jadi lebih jarang karena tergantikan oleh susu formula. Oke, itu juga berarti selingan susu formula pada masa menyusui itu juga akan menyebabkan sebenarnya ASI akan berkurang karena dikeluarkannya akan lebih jarang ya. Karena kan ASI makin sering kita keluarkan, produksinya akan makin banyak ya. Oke, mungkin itu sudah banyak banget informasi yang kita terima dari Dokter Isna, mitos dan faktanya. Banyak kan tadi yang saya sebutkan adalah mitos, faktanya di Dokter Isna gitu. Jadi mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini terkait mitos dan fakta seputar kesehatan anak. Pantengin terus sosial media kita di IG kita rsbt_muntok dan di Facebook kita rsbt_muntok. Nanti kita akan ada podcast selanjutnya terkait bukan hanya terkait anak tapi juga terkait kesehatan orang dewasa atau gizi dan lain-lain. Jadi pantengin terus ya. Jadi informasi-informasi yang kesehatan yang akan kita berikan akan kita share di sosial media kita. Oke, mungkin itu saja dokter. Terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.